Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belinda Juliani dengan NIM 2122024969. Di sini saya ingin membuat video dan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Kealamiahan Dasar tentang kupu-kupu. Kupu-kupu adalah kelompok serangga yang termasuk ke dalam bangsa Lepidoptera, yang berarti mempunyai sayap bersisik. Kupu-kupu merupakan bagian kecil dari 155.000 spesies Lepidoptera yang dikenal di dunia. Sebagian besar ordo Lepidoptera merupakan polinator yang secara ekologis berperan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memperkaya keragaman hayati. Selain sebagai polinator, kupu-kupu juga dapat digunakan dalam evaluasi kualitas lingkungan dan sebagai indikator perubahan lingkungan. Karena kupu-kupu sangat sensitif terhadap perubahan kondisi habitatnya, terutama ketika struktur tumbuhan mengalami perubahan. Kekayaan spesies kupu-kupu Indonesia diperkirakan mencapai 2.500 spesies. Sebagai negara kepulauan di kawasan tropis, Indonesia memiliki tingkat endemisitas yang tinggi dalam hal sebaran fauna. Hal ini berarti banyak spesies mempunyai sebaran yang terbatas, hanya dapat dijumpai di beberapa pulau saja. Kupu-kupu Indonesia mempunyai tingkat endemisitas yang sangat tinggi, yang mencapai lebih dari 35% dari total jumlah spesiesnya. Banyak di antara spesies kupu-kupu ini yang sangat indah dan diminati oleh banyak kolektor. Dalam hidupnya, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dengan metamorfosis lengkap. Siklus hidup ini meliputi bentuk dewasa, telur, larva, dan pupa. Embrio di dalam telur akan berkembang menjadi larva. Fase telur biasanya berlangsung dalam beberapa hari atau lebih pendek, bahkan sudah menetas sebelum diletakkan. Larva memiliki tahapan perkembangan yang disebut instar, di mana pada setiap tahapan melalui proses pergantian kulit yang diatur oleh hormon, karena setiap peningkatan ukuran tubuh pada satu fase memerlukan integumen baru yang lebih besar. Larva berkembang menjadi pupa sampai menjadi kepompong, dan serangga dewasa atau kupu-kupu yang diatur oleh hormon. Kupu-kupu yang dilindungi di Indonesia meliputi 19 spesies yang termasuk ke dalam marga Ornithoptera. Throcnoptera dan Troides. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 Tahun 1999, pemerintah Indonesia menetapkan perlindungan terhadap 12 spesies dan 15 spesies Troides yang ada di Indonesia. Salah satu spesies yang dilindungi dan hampir punah tersebut adalah Troides helena. Spesies ini berdasarkan CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, termasuk dalam CITES Effendik II. Spesies-spesies yang termasuk dalam CITES Effendik II diizinkan pemanfaatannya untuk keperluan penelitian, pendidikan, ataupun koleksi ilmiah di museum. Troides helena merupakan kupu-kupu yang berukuran besar dengan rentang sayap 9,8 sampai 15 cm dan panjang sayap depan 6 sampai 9,5 cm. Kupu-kupu ini memiliki nama lain common birdwing, kupu-kupu raja helena atau kupu-kupu raja umum. Troides helena memiliki warna sayap yang menarik sehingga sering diambil dari alam untuk dijadikan koleksi dan diperdagangkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab keberadaan kupu-kupu ini di alam semakin hari semakin berkurang. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tentang kupu-kupu tadi adalah kupu-kupu merupakan salah satu serangga bersayap yang dapat terbang. Kupu-kupu adalah kelompok serangga yang termasuk dalam keanekaragaman hayati di Indonesia. Kupu-kupu adalah salah satu kelompok serangga yang memiliki keanekaragaman melimpah. Kupu-kupu masih termasuk satu ordo Lepidoptera dengan ngengat, namun berbeda klasifikasi, berdasarkan bentuk tubuh dan aktivitasnya. Kupu-kupu sendiri adalah hewan yang termasuk dalam ordo Lepidoptera. Lepidoptera berarti sayap bersisik. Kupu-kupu mudah dikenali karena adanya sisik-sisik halus di sayap dan permukaan tubuhnya. Sisik-sisik ini mengandung pigmen yang memberikan warna yang bervariasi pada sayap dan tubuh kupu-kupu. Kupu-kupu aktif pada siang hari untuk beraktivitas. Aktivitas tersebut seperti terbang, mencari nektar, kawin, dan pudling atau menyerap mineral.
Kupu-kupu membutuhkan cahaya panas dan beberapa jenis ada yang menyukai area bertajuk atau sejuk. Aktivitas itu dilakukan karena kupu-kupu merupakan hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.